Di antara pokok yang utama wa minal awamil asasiyah allati tuaddi ghaliban ila inhirafil walad halatut talaq wa ma yushibuha min at-tasharrud wa diya wa ma yuakibuha min tathattut wa firaq. Nah, ini. Jadi antara pokok-pokok yang utama juga untuk membawa kepada kenakalan bagi anak-anak itu, melencengnya anak daripada akhlak yang baik, yaitu ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya. Najia TV, meniti jalan selamat. Masyaallah ikhwan wal akhwat wal ummahat, azinallahu wa yakum jami'an, pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, azinallahu wa yakum. Kembali rasa syukur dan puji yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita hadir kembali di majelis ilmu. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, keturunan-keturunannya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan tuntunannya sampai akhir zaman. Para akhwat dan ummahat azilakum jami'an, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan Hafizallahu Ta'ala. Dan ini adalah merupakan kajian rutin kita membahas pendidikan anak di dalam Islam yang telah kita mulai beberapa waktu yang lalu, dan terus kita akan bahas dengan lanjutannya. Terakhir kita telah masuk kepada pembahasan yaitu di pasal yang keempat, Al-Faslur Rabi', yaitu Asbabul Inhiraf Indal Aulad wa Mu'alajatihi, sebab-sebab kenakalan bagi anak-anak dan cara solusi pengobatannya. Ini telah kita kupas pada pertemuan sebelumnya di poin yang pertama, yaitu ibu-ibu masih ingat dalam catatannya, poin yang pertama sebabnya adalah kefakiran yang ada di sebahagian rumah tangga kita Nah, ini itu telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut kepada poin yang kedua, di antara sebab-sebab kenakalan anak-anak kita, yaitu an-niza'u wasyiqaq bainal aba'i wal ummahat. Nah, itu ibu-ibu apa artinya? An-niza'u yaitu perselisihan atau percekcokan, atau pertentangan yang ada terjadi di antara ayah dan ibu. Nah, di rumah tangga terjadi sering cekcok tanpa ada sebab, langsung di depan anak-anak terjadi pertengkaran. Nah, ini akan menjadikan anak-anak itu memantau dan melihat, dan ini akan merusak perkembangan mentalnya. Terjadi sering pertikaian di rumah tangga. Inilah yang diantara yang disebutkan oleh Syekh kepada kita, di mana beliau katakan di antara minal awamil asasiyah allati tuaddi ila nihrafil walad ikhdidamun niza'. Nah, ini di antara sebab-sebab utama terjadinya kenakalan pada anak itu adalah terjadinya niza', yaitu permusuhan atau pertengkaran di rumah tangga. Pertentangan ini berkelanjutan, wastimraru syiqaq ma bainal ab wal
fi a'dhami sa'atil jitima' wal liqa'. Ini kata Syekh. Itu terus menerus, ya, percekcokan itu antara ayah dan ibu dalam banyak waktu, ya, waktu berkumpul, waktu pertemuan, ya, asal bertemu keduanya cekcok, ibu, ya. Tidak ada salah terjadi pertengkaran, apalagi masalah sepele. Jangankan masalah yang besar, masalah sepele saja sudah terjadi permusuhan atau pertengkaran. Nah, ini akan berpengaruh kepada mentalitas kejiwaan daripada anak-anak. Maka seorang anak yang ketika melihat ini, ya, permusuhan yang terjadi di rumah tangga itu, setiap hari cekcok, setiap hari gaduh, ini menjadi pemikiran bagi anak-anak itu, sehingga dia melihat, ya, perkara yang nyata itu, ya, yang di hadapan mata kepalanya setiap hari, menyebabkan anak itu nanti timbul firasatnya, timbul keinginannya untuk lari dari rumah, nggak tahan lagi, ya, ibu-ibu, melihat pertengkaran, ya, antara kedua orang tuanya itu setiap hari. Ini anak akan menyebabkan mereka ada pemikiran untuk keluar dari rumah itu. Nah, ini kalau anak-anak yang sudah berpikiran jauh ke depan ini, ya, maka kita lihat broken home itu, ibu-ibu dan para ikhwas sekalian, ya, terjadinya pertengkaran sentiasa di antara kedua orang tua, ya. Jadi harta tidak lagi menjamin kebahagiaan di rumah tangga itu karena setiap hari cekcok. Ya, ibu tidak tanggung jawab dengan kewajibannya sebagai istri, dan begitu juga seorang suami yang tidak bisa melindungi, mengayomi, mendidik anak-anak dan istrinya kepada jalan Allah. Maka keluarga yang kita lihat, ibu dan para akhwat sekalian, anak-anak yang lari, ya, itu anak-anak yang keluar dari rumahnya sehingga mereka membuat kelompok-kelompok, ya, membuat komunitas-komunitas. Itu bukan anak-anak miskin. Terkadang kalau kita tanya kepada mereka itu dari keluarga yang kaya, yang berkecukupan, yang memiliki harta benda orang tua. Tapi kenapa mereka lari dari rumah mereka? Karena tidak ada rasa ketenangan, yang ada setiap hari permusuhan, sehingga beban mental anak ini tidak lagi nyaman tinggal di rumah. Faliyadzubillah. Maka ini kalau sudah ada rumah tangga seperti ini, maka rumah tangga yang seperti ibaratkan rumah tangga, ya, annar, rumah tangga seperti rumah tangga kubu neraka, api setiap hari menyala-nyala. Jadi mereka akan mencari jati diri, ya, sehingga kita lihat ada kelompok-kelompok pemuda itu, na'udzubillah, yang berani membentuk komunitas sehingga tidak mandi-mandi, ibu, ya. Ada juga yang rambut, pakaian yang acak-acakan, ya, bertato. Yang lebih naifnya sekali, ada juga pencampur laki-laki dan perempuan. Na'udzubillah, bu, ya. Ini apalagi di kota-kota besar ini, ya. Ini banyak di antara mereka yang lari dari rumah tangga itu diakibatkan karena pertikaian yang terus menerus terjadi di rumah tangga. Nah, wayah rubu min mahidil usrah. Jadi mereka lari, ya, dari rumah tangga itu, sehingga, ya, mencari ketenangan, ya, dan mencari teman-teman, sehingga mereka lari dari rumah tangga itu, akhirnya bergabung dengan siapa? Bergabung dengan kurona usuk. Fahaula inkanu kurona usuk. Ini kata Syekh, maka mereka bergabung dengan kawan-kawan yang jahat, yang jelek, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bergabung dengan komunitas-komunitas itu, akhirnya mereka lah jadi anak-anak yang rusak. Ya, betapa sia-sianya kita, ya, melahirkan keturunan yang
menyebabkan mereka menjadi sampah-sampah masyarakat. Naudzubillah. Dan jadilah mereka biang kerusakan, ya, biang terjadi berbagai bentuk keonaran di tengah-tengah masyarakat. Nah. Jadi kalau ada lagi yang gawat ini ibu dan para akhwat sekalian yang di kota-kota besar itu, ya, seperti heboh kemarin itu ada sebuah komunitas yang hobinya membawa senjata tajam, kemudian orang tidak salah kemudian dilukai. Nah ini anak-anak yang masih belia, masih kecil, usia sekolah SMP, ya. Naudzubillah, ini mereka, ya, membuat kerusakan di lingkungan masyarakat. Begitu banyak korban yang mereka lakukan. Apa yang mereka dapatkan itu hanya sebuah kepuasan, ya. Pelampiasan mungkin dari kekecewaan mereka kepada kedua orang tuanya, sehingga mereka membuat komunitas ini dan mencari ketenangan itu dengan melukai orang lain. Nah, itulah, ya, sehingga rusaklah mereka, wa yatadanna bihim ila ardhil akhlaq. Maka jadilah mereka itu menjadi orang-orang yang anak-anak yang merusak serusak-rusaknya akhlak, ya. Sehingga kerusakan moral di kalangan mereka itu, ya, tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah agama, ya. Jangankan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, bahkan melakukan kemaksiatan, melakukan, ya, keonaran, melakukan yang merusak ketatanan kehidupan kemasyarakatan. Wa akbahul adat, dan juga merusak kebiasaan di masyarakat, ya. Ketenangan, kedamaian yang ada di lingkungan mereka rusak. Nah, ini akan menjadikan, ya, ke sebab ini liyasbiha adatun khatar wa bala'un alal bilad wal ibad. Jadilah, ya, kebiasaan ini, ya, menjadi bala, wabah, ya, bencana kepada negeri dan masyarakat, kepada hamba-hamba, ya. Nah, ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam dengan hukumnya yang mulia, wal Islamu bimabadi'il hukmiyah al-khalidah rasmul lil khatib al-manhaj al-qawim fi husni ikhtiyari zawj. Maka Islam telah memiliki pondasi hukum yang kuat, yang nyata, yang kekal abadi. Hukum itu bagaimana Islam memiliki metode yang kuat, metode yang tepat untuk bagaimana menata rumah tangga yang baik itu dimulai dari proses awal, ya Bu. Dari proses awal rumah tangga itu, maka Islam mensyaratkan kita memilih fi husni ikhtiyari zauj. Nah, ini Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih pasangan atau istri yang baik. Nah, ini kita telah kupas, ya, pertemuan-pertemuan sebelum ini bagaimana memilih, ya, pasangan hidup untuk membingkai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di atas tuntunan syariat Islam. Karena rumah tangga itu nanti akan melahirkan keturunan, akan membentuk suatu komunitas baru di tengah-tengah masyarakat. Maka Islam menganjurkan agar di dalam proses untuk membentuk rumah tangga yang baru itu diawali dengan cara-cara yang Islami, yang selektif. Bagaimana Islam mengajarkan betul-betul sebuah rumah tangga itu nanti dibangun dengan rumah tangga yang penuh didasari dengan keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah dibarengi dengan
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh agama dalam memilih pasangan hidup bagi anak dan keturunan kita, bagi saudara-saudara kita, maka ini akan menjadikan rumah tangga yang baik. Maka Islam menganjurkan kepada para wali, walinya kepada orang tua, kepada ayah dan kepada ibu, agar memilih jalan yang utama dalam mencari pasangan hidup. Apa tujuannya? Adalah untuk menerapkan nanti rasa kasih sayang, rasa kecintaan, rasa memahami dan bertolong-tolongan di antara zaujain, di antara kedua suami istri itu. Jadi ini apa tujuannya diawali dengan pemilihan jodoh itu yang baik, ya? Ini adalah illa tahqiqi lil mawaddati wal mahabbah wa tafahum wa ta'awun bainaz zaujain. Ini kata Syekh. Itu untuk penerapan nanti bagaimana rasa kasih sayang, mawaddah wal mahabbah dan kecintaan, ya. Jadi rumah tangga yang didasari dengan mawaddah, rasa kebahagiaan, kecintaan, saling memahami, tafahum, saling memahami satu sama lain, ya. Seorang suami memahami tugasnya sebagai seorang suami, dan seorang istri adalah paham dengan tugasnya sebagai seorang istri, dan terjadilah hubungan di antara keduanya, timbul rasa tafahum, rasa saling memahami, empati, simpati, ya. Dan inilah keluarga yang diidam-idamkan oleh syariat kita Islam, sehingga terjadi ta'awun, terjadi tolong menolong di antara keduanya, bil ma'ruf, ya. Tanggung jawab suami mencari nafaqat, tetapi istri juga membantu suaminya, membantu mengasuh anak-anak dari suaminya, menjaga kerahasiaan rumah tangga suaminya. Ini adalah tanggung jawab kedua, ya, pasangan yang baik antara suami dan istri. Kemudian ini juga akan, ya, menguraikan, akan menjauhkan dari setiap permasalahan-permasalahan kerumah tanggaan, ya. Jadi ini kata Syekh, ibu dan para akhwat sekalian, kalaulah dibangun rumah tangga itu dengan pemilihan jodoh yang baik, seperti kita telah uraikan dulu bahwasanya dibarengi dengan agama, dipilih pasangan itu karena landasan agama, fazfar bizatid din taribat yadak, kata Rasulullah, maka pilihlah yang kuat agamanya, kamu akan beruntung. Maka jauh dari apa yang kita sebutkan di awal tadi, terhindar dari percecokan, terhindar dari permusuhan. Ya, memang sekali-kali pertengkaran pasti akan terjadi, Ibu, ya. Kata pepatah orang kita, basilang kayu di tungku baru baru api menyala, ya, baru masak. Kalau tidak bersilang tidak akan terjadi persengketaan, perselisihan pasti akan terjadi. Tapi tidak setiap bertemu bertengkar. Kan ikolo ya masalah bunda. Hatibu laki di rumah, alun duduk deh. Lalu lapeh paneknya lai, langsung tiba leh yang macam-macamnya. Tentu suami lah panek-panek model itu tentu ndak lo sanangnya, dan langsunglah terjadi pertengkaran. Nah, jadi wal khusumat zaujiyah allati taqawadatun ma bainal mar'ah wa zaujiha. Iko kecil Syekh, ya. Kalaulah kita pilih pasangan yang elok, didasari dengan landasan iman, maka permusuhan, kata Syekh, antara suami dan istri yang terjadi biasa di rumah tangga itu, ya, akan jauh dari rumah tangga itu.
kalau dilandasi dengan agama. Itu makanya agama kita harus mensyaratkan hati-hati kita dalam memilih calon pasangan hidup. Tentu kini ibu dan para akhwat sekalian, ya, kalaulah kita lah bersuami, tentu pasangan anak-anak kita nanti, ya, pasangan saudara-saudara awak itu, hendaklah kita cari mereka itu yang lah mapan agamanya, kuat akidah. Jadi tidak perselisihan itu tidaklah membawa mereka pertengkaran selalu dalam kehidupan rumah tangganya. Maka telah lalu kata Syekh, ya, kita telah jelaskan pada kitab ini di awal permulaan dulu bagaimana kita mencari fi ikhtiyari zaud awiz zaujah, bagaimana mencari pasangan, ya, yang baik antara suami dan istri. Nah, ibu-ibu dan para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diragukan lagi kata Syekh, ya, di antara sebab utama dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia itu, ya, dan berlangsungnya rumah tangga yang akan menjadi ideal, yang rumah tangga yang saling berkasih sayang, rumah tangga yang saling memahami antara kedua atau keluarga itu, ini dilandasi dengan agama yang kuat kepada kedua pasangan. Nah, maka terjadinya perselisihan terus, percecokan itu karena jauh dari nilai-nilai agama. Maka beruntunglah kita ibu-ibu dan para akhwat sekalian, ya, yang hari ini terus kita mengkaji agama ini, terus mentadaburinya, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membawa diri kita itu betul-betul memahami tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Ya, ada kesalahan dari suami kita, ya, kita maafkan. Begitu juga suami ada kesalahan istrinya juga harus dia maafkan. Ini hanya didapatkan bagi mereka yang telah kuat agama. Jangankan orang yang tidak memiliki agama, yang kita telah memiliki agama pun, Bu, ya, dan para akhwat sekalian, ya, terkadang emosi juga. Itu kan yang manusiawi, ya, manusiawi. Tapi tidaklah menjadikan ini berketerusan atau berkelanjutan terus bertengkar mulu. Ya. Nah, jadi itu sebabnya yang kedua, terjadinya kenakalan bagi anak-anak kita atau penyimpangan bagi anak-anak remaja kita itu didasari dengan keluarga yang broken home, keluarga yang senantiasa cekcok antara suami dan istri. Semoga rumah tangga kita selamat dari fitnah ini. Nah, mari kita jaga bagaimana kita mengatur rumah tangga itu, ya. Suami kita merasa nyaman dan senang di rumah tangga, ya. Kita pun nyaman, anak-anak kita tentram dan senang di rumah tangga itu. Ini kuncinya adalah terdepan kepada para akhwat dan ummahat sekalian, ya. Maka hendaknya ilmu yang kita peroleh di pengajian, ilmu yang kita peroleh daripada guru-guru kita itu kita bawa ke rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak buah hati sibiran tulang itu menjadikan mereka nanti anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi seperti yang kita uraikan beberapa yang lalu itu, untuk mensolehkan anak kita itu, maka terlebih dahulu kita harus mensolehkan diri kita dulu, ya. Solehkan diri kita. Jadi ibu-ibu dan para akhwat, bagaimana amal kita itu menjadi soleh, ya. Kita kan sekarang banyak beramal, kata Syekh, ini saya kutip perkataan seorang Syekh kemarin, ya. Bagaimana kita kan sekarang beramal soleh, ya. Bagaimana mensolehkan amal kita itu? Nah, ini
Banyak orang yang beramal soleh tapi tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang soleh. Solat iya, ngaji iya, puasa iya, tapi tindak tanduknya, ucapannya, tingkah lakunya tidaklah mencerminkan dia itu orang yang soleh dan solehah. Faliyadzubillah min dzalik. Ya. Maka untuk mensolehkan amal, ya, bagaimana kiat kita? Amal yang kita jadikan itu menjadikan kita itu orang yang soleh, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu dan para sekalian, pertikaian, pertentangan atau silang sengketa di rumah tangga itu hal yang biasa. Ya. Namun bagaimana kita memanage, mengatur rumah tangga itu? Ya, maka saling tafahum, saling memahami antara suami dan istri. Ini yang kita ciptakan agar kita mendidik anak-anak generasi-generasi kita itu yang akan melanjutkan perjuangan kita. Nah, itu. Ibu dan para akhwat sekalian yang muliakan Allah. Kemudian kita masuk yang poin ketiga, ya. Poin yang ketiga, sebab kenakalan bagi anak-anak, yaitu halatut talaq wa ma yushibuha min faqar. Nah, yaitu keadaan terjadinya perceraian dan menyebabkan kepada kefakiran. Nah, ini ibu-ibu dan para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga ini yang kita takutkan, ya. Kenapa? Karena dengan terjadinya perceraian, perpisahan antara ayah dan ibu itu akan menyebabkan anak-anak terlantar, ya, tidak lagi memiliki tumpuan harapan hidup, ya. Nah, ini dikatakan oleh Syekh di dalam kitab beliau ini, di antara pokok yang utama, wa minal awamil asasiyah allati tuaddi ghaliban ila inhirafil walad halatut talaq wa ma yushibuha min at-tasharrud wa diya wa ma yuakibuha min tathattut wa firaq. Nah, ini di antara pokok-pokok yang utama juga untuk membawa kepada kenakalan bagi anak-anak itu, melencengnya anak daripada akhlak yang baik, itu ketika terjadi, ya, perceraian di antara kedua orang tuanya dan menyebabkan anak-anak itu tasyarrud wa diya, ya. Anak itu yang kosong dari pembinaan dan menyebabkan mereka itu terjadi perselisihan dan perpecahan di antara anak-anak itu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu dan para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi, ya, kenakalan bagi anak-anak akibat perceraian di antara keduanya itu? Karena anak-anak ketika dia sudah, ya, melihat bagaimana pandangan keduniaannya dan dia tidak melihat ibunya yang lagi perhatian, ya, dia tidak menjumpai ibunya yang lagi punya perhatian, atau ibunya yang, ya, yang ditinggal oleh suaminya tidak penuh lagi perhatian kepada anaknya itu, atau mungkin juga ibu itu bersuamikan dengan suami yang baru. Nah, jadi tidak lagi anaknya itu diasuh oleh bapak yang pertama. Ini juga akan terjadi, tidak diragukan lagi akan terjadi permusuhan, ya, dan juga akan terjadi kerusakan dan pertentangan di antara anak-anak itu. Ya, ini dikatakan oleh Syekh, ya. Kenapa? Karena kasih sayang dari seorang ayah tentu berbeda dengan kasih sayang bapak tiri. Atau kasih sayang seorang ibu kandung tentu sangat berbeda dengan kasih sayang ibu tiri.
Ada kata pepatah dulu Bu, kejamnya ibu kota tidak sekejam ibu tiri, ya. Ya, ini kasihan anak-anak yang orang tuanya berpisah. Memang qadarullah wa masyafal, tapi kita harus hindari bagaimana ini agar keluarga kita itu betul-betul terhindar dari perceraian ini. Karena itu jalan terakhir. Agama kita mewaruskan bagaimana terjadi perselisihan agar kita islah, saling memahami, ya. Kok lain salah diperbaiki. Salah seorang istri, ya, kesalahannya tadi minta maaf kepada suami, dan suami juga kalau salah minta maaf kepada seorang istri. Ya, terjadi rasa pemahaman, karena ini tanggung jawab sudah ada anak-anak. Berbeda hendaknya rumah tangga yang kita sudah diberi oleh Allah ilmu ini dengan rumah tangga yang jauh dari sinar Islam ini. Kalau di luar sana ibu-ibu sedikit saja salah langsung bercerai. Ibu ya, udah diagih belanja hari Minggu pagi, cak teh abang pulang lain. Atau hari Jumat, ndak do belanja. Atau hari raya anak-anak ndak beli baju. Itu sering terjadi Bu ya. Dari sebuah negeri itu kalau hari raya menjelang raya banyak terjadi perceraian. Bahasa sebabnya orang rumah nak beli baju baru, pencarian dan lainnya, apalagi hari hujan. Nauzubillah min zalik. Jadi perceraian ini adalah langkah terakhir. Jangan kita mudah untuk terjadi perceraian. Kenapa? Karena anak-anak yang akan korbannya. Fa innal auladu sayauluna 'alal ghalib. Nah, ini akan terjadi yang merugi itu anak-anak. Kenapa? Mereka tidak lagi dapat bimbingan, dapat kasih sayang dari ayah kandung, dari ibu kandungnya. Nah, juga dikatakan oleh Syekh, wa mimma yu'akkidul mushkilatil kadzalik faqrul ummu ba'da thalaq. Ini tidak ditutup lagi kemungkinan di antara sebab besar terjadinya perceraian itu adalah terjadinya kemiskinan bagi istri setelah diceraikan suami. Ya. Dia ibu tidak lagi bisa berusaha, pas-pasan, ya. Suami tidak lagi di rumah, anak ada, sehingga terjadi kefakiran, ya, susahnya kehidupan. Ini akan menjadikan susahnya, ya, sehingga anak-anak akan bekerja di luar rumah, dan mungkin anak-anak juga akan meninggalkan rumah. Ya, belum pantas mereka untuk bekerja, tapi karena melihat ibunya yang miskin, yang fakir, ya, terpaksa dia bekerja. Nah, betapa sedihnya hati kita melihat anak-anak yang usia kecil, ya, auladus sigar lisyari' ta'bas bihim fitanul ayyam. Ibu-ibu ya, kalau kita lihat di perkotaan itu, kita lihat anak-anak yang masih anak-anak seusia kita itu usia SD, ya, bahkan ada yang TK. Mereka sudah belajar di mana? Berada di mana? Mereka sudah berada di syari', berada di jalan raya, ya, untuk mencari kebutuhan, ya, rumah tangga. Ta'bas bihim fitanul ayyam, apalagi tidak lagi, ya, alfa bagi mereka bagaimana fitnah yang mereka lewati, ya. Anak-anak yang pergi keluar dari rumahnya mencari nafaqat, ya, mencari minta sedekah dan meminta-minta, bahkan ada mereka itu dieksploitasi juga Bu ya, dijadikan sarana untuk bagi orang tertentu untuk menumpuk harta kekayaan. Kenapa? Karena tidak lagi yang melindungi, mengayomi mereka. Min ghairi riayatin wala inayah. Jadi tidak ada lagi yang mengayomi, melindungi mereka. Jadi apa
wa madza narju min auladi la yajiduna ataful ab wal ihtimam mas'uliyah, ya. Jadi apa yang kita harapkan dari anak-anak itu yang tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari ibu, dari bapaknya, tidak lagi mengetahui tanggung jawab, ya, tidak lagi mendapatkan kasih sayang seorang ibu, ya, dan tanggung jawab keduanya. Nah, ibu dan para akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa madza narju minhum hina yanzuruna ila ma haulahum, ya. Di apa yang kita harapkan dari mereka ketika mereka melihat di sekeliling mereka, ya, anak-anak yang dari rumah tangga yang bercerai kedua orang tuanya itu, bagaimana mereka prihatin setiap hari kondisi rumah tangganya. Maka mereka tidak mendapatkan fala yajiduna tu'am al-kafi alladhi yasuddu ju'atahum. Mereka, ya, ke rumahnya tidak lagi mendapatkan makanan yang akan mencukupkan dari kelaparan yang mereka rasakan. Subhanallah. Ya, setiap hari, ya, mereka merasakan kepahitan hidup. Tidak ada yang akan dimakan karena susah kehidupan itu. Dan tidak pula mereka menjumpai walal kisail waqi alladhi yastur auratahum. Dan juga mereka tidak mendapatkan pakaian yang cukup untuk menutup aurat-aurat mereka. Ya. Karena kehidupan yang sangat payah setelah ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya atau ibunya. Dan tidak ada lagi rumah-rumah, ya, walal maskan salih alladhi yuhaqqiqu lahum rahatahum wa yahfadhu sihatahum. Dan mereka tidak lagi menjumpai rumah yang baik yang akan menjadikan mereka beristirahat di dalamnya dan menjaga aurat kesehatan mereka, ya. Mereka menjadi anak gelandangan yang tinggal di bawah kolong jembatan dan sebagainya macamnya. Ya, ini yang akibat terjadinya perceraian. Jadi ibu-ibu yang para akhwat yang dimuliakan Allah, iblis itu sangat senang tatkala dia pagi hari mengutus para anak buahnya ke dunia ini, ke bumi ini, dia bersinggasana di laut, ya. Apa pekerjaan anak buahnya yang paling dia senangi? Apa, Bu? Kalau seandainya terjadi dia mampu memisahkan antara suami dan istri. Nah, ini dia pakailah, ya, mahkota emas itu kepada anak buahnya yang mampu menjadikan rumah tangga itu berantakan, perceraian antara suami dan istri. Anta ini kata iblis. Nah, ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah, ya. Maka Islam dengan pondasi yang kuat, wal Islamu bimabadi'i rasyidah amara kulla minaz zaujain. Jadi Islam dengan pondasi yang kuat ini memerintahkan kedua pasangan ini atau pasangan suami istri ini an yakuma bil hukuki nahwa ba'dihima. Jadi Islam, ibu-ibu dan para akhwat sekalian, agama kita yang lurus ini menganjurkan kepada kedua pasangan suami istri agar mereka mendirikan hak-hak yang dibebankan kepada keduanya, ya. Hatta la yu'awilu bihima al-amru ila nata'is la tahmidu ikubiha, ya. Sehingga tidak menjadikan keduanya, ya, sehingga keduanya paham apa yang akan dihasilkan, ya, dan mereka selamat dari rumah tangganya tadi. Maka Islam mengatur atau mengajarkan kepada calon suami, calon istri itu tanggung jawab kedua-duanya. Maka ada hak suami, ada hak istri yang saling memahami antara keduanya.
Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat di sini hak-hak yang harus dipenuhi, yang harus ditunaikan oleh seorang suami atau seorang istri. Ya. Ini penting ibu catat ini, ya. Beberapa hak yang wajib dipatuhi dan wajib diamalkan dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri. Yang pertama, ibu-ibu, famin hadhil hukuk. Di antara hak ini adalah yang pertama, ta'atun az-zawjah li zawjiha bil ma'ruf. Nah, ini yang pertama ibu-ibu. Yaitu ketaatan seorang istri kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Maka seorang ibu, seorang istri harus taat kepada suaminya dalam hal perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Ya, karena ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Ya, ini diriwayatkan oleh Bu ya, ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani dalam sunannya, bahwa sekumpulan wanita, ini Bu ya, sekumpulan wanita sahabiyat ijtama'na marratan, ya, mereka berkumpul suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ibu-ibu ini, ya, mereka berkumpul. Jadi apa? Wa arsalna ihdahunna ila Rasul, maka salah seorang diutus. Ya, maka mereka mengutus salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang kumpulan wanita tadi, sahabat tadi, menunjuk satu orang untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan tadi. Nah, kemudian wanita tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana wafidatun minan nisa'i ilaik." Wahai Rasulullah, aku adalah utusan sekelompok wanita kepada engkau ya Rasulullah. Nah, ini ya Bu ya, paham kan? Tadi wanita ini, yang utusan dari wanita tadi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wanita tadi? Aku adalah utusan dari sekelompok wanita ingin bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa katanya? Hadzal jihad katabahullahu 'alal rijal. Ini jihad, ya. Jihad fisabilillah, maksudnya berperang Bu ya, di jalan Allah. Itu telah diwajibkan Allah atas para kaum laki-laki. Fa in yusibu uthibu. Ya. Apabila mereka mendapatkan sesuatu, mereka akan dibalasi dengan apa yang mereka dapatkan waktu perang itu. Wa in qutilu kanu ahya'un inda rabbihim yurzakun. Kalau seandainya mereka terbunuh, adalah mereka hidup di sisi Rabb-nya dan mereka senantiasa diberi rezeki oleh Allah. Ini keutamaan jihad fisabilillah. Kemudian wanita tadi mengatakan, wa nahnu ma'syaran nisa naqumu alaihim fama lana min dzalikal ajr. Nah, ini Ibu. Maka kami para wanita, kami ya sama berdirinya dengan mereka, sama posisinya dengan mereka, maka kami tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan oleh kaum laki-laki tadi. Ya. Jadi mereka tidak mendapatkan pahala jihad katanya. Maka apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fajabaha alaihi salatu wassalam yaqul. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada wanita tadi. Apa kata Rasulullah kepada wanita ini? Ablighi man lakiti minan nisa'i anna ta'atan lizawj. Nah, ini kata Rasulullah. Wahai dengarkan kaum ummahat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada wafidatun nisa, kepada utusan wanita tadi.
ablighi man lakiti minan nisa'i anna ta'atan lizauj. Sampaikan kepada perempuan mana saja yang engkau jumpai, yang engkau temui, bahwasanya taat kepada suami. Anna ta'atan lizauj wa'tirafan bihaqqihi, dan mengetahui hak-haknya, ya'dulu dzalik, itu mengimbangi apa yang engkau tanyakan tadi. Apa yang ditanyakan oleh wanita tadi, Bu? Jihad fisabilillah, mereka mati mendapatkan seolah-olah mereka hidup dan mendapat rezeki dari Allah. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Bahwasanya taat kepada suami dan mengetahui haknya itu adalah menyamai apa yang ditanyakan tadi. Apa kata Rasulullah? Ya'dilu ajrul mujahidina fi sabilillah. Apa kata Syekh? Artinya itu menyamai pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Apa tadi ibu yang menyamai perbuatan ibu, menyamai perbuatan orang yang jihad fi sabilillah? Dua tadi. Dua yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Apa itu? Ta'atan lizauj. Yang kedua, i'tirafan bihaqqihi, mengetahui haknya. Ini dua sebetulnya perbuatan yang sangat ringan sekali, Ibu ya. Ya ringan, Ibu. Ringan apa berat? Kalau kata-katanya ringan, Bu, nah, taat kepada suami, mengetahui haknya kan ringan ini. Tapi aplikasinya yang berat. Maka Rasulullah SAW menyamai ini. Ini untuk menggugah kita untuk mengetahui. Nah, kalau kita ingin, kata Rasulullah SAW, kalau ingin pahala seperti pahala jihad fisabilillah, orang yang mati di jalan perang itu, mujahid fisabilillah, taat pada suami, ketahui haknya. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, wa min hadhihi al-huquq, di antara hak ini adalah an tahfaza az-zaujata liz-zauji ma lahu wa nafsiha. Yang kedua, yaitu agar seorang istri menjaga bagi suaminya hartanya dan jiwanya. Inilah yang menjadi hak kepada seorang istri, hak suami kepada seorang istri, yaitu an tahfazuz zaujal li zauj ma lahu wa nafsiha. Maka seorang istri wajib menjaga harta suaminya dan menjaga kehormatan dirinya, wa nafsiha, kehormatan dirinya, kehormatan seorang istri. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hak yang kedua, bagaimana kita ditinggalkan oleh suami, hartanya kepada kita dititipkan, maka kita jaga, kita pelihara, kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita, untuk kebutuhan anak-anak kita dan yang mencukupi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni qauli alaihi salatu wassalam fi ma rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum bi khairin ma yaknizur rajul. Ini ibu-ibu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini? Sukakah kalian, kata Rasulullah, ala ukhbirukum, sukakah kalian, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian perhiasan simpanan yang paling mahal bagi laki-laki? Al-kunuz, itu harta simpanan yang paling berharga bagi laki-laki. Ini kata Rasulullah SAW dalam ungkapannya itu,
Maukah kalian aku tunjukkan sebaik-baik simpanan perhiasan bagi seorang laki-laki? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'atu salihah, istri yang saleh. Idza nazara ilaiha sarathu. Nah, ini Ibu indikasi wanita yang soleh, istri yang soleh itu, apabila kamu melihatnya kamu merasa senang melihatnya. Ini kalau suami kita senang terus melihat kita, Bu, itu berarti kita sudah kategori istri yang salihah. Yang kedua, wa idza amaroha ata'athu. Apa itu, Bu? Apabila dia perintahkan istrinya itu, dia patuh. Jadi apapun yang diperintahkan suami dalam hal yang ma'ruf, kita wajib taat, patuh, dan tidak boleh menyelisihi apa yang dikatakan oleh suami. Dalam yang ma'ruf, ya. Wa idza ghaba anha afizathu bimalihi wa nafsiha. Dan apabila dia tidak ada, ya, maka seorang istri itu memelihara hartanya dan menjaga dirinya. Nah, ini dia sebaik-baik simpanan perhiasan bagi seorang suami, bagi seorang istri. Subhanallah. Maka ini hak yang kedua, ibu-ibu, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Wa min hadhil huquq, yang ketiga, adamu imtina'iha an firashi zawjiha idza talabaha ilaihi. Nah, ini kan berat, Ibu, ya. Yaitu tidak menghalanginya dari tempat tidur suaminya apabila suaminya memintanya. Nah, ini, ya, pasangan suami istri, ya, dan suaminya dia menghalangi apa yang diminta oleh suaminya. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a ilaih fabata ghadbani 'alaiha la'anat sal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang suami, ya, meminta kepada istrinya untuk datang ke tempat tidurnya, maka dia enggan untuk mendatanginya, maka dia akan bermalam dalam kemurkaan kepadanya dan dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Nah, ini hati-hati, Ibu, menjaga, ya, agar suami kita betul-betul, ya, terpelihara dirinya dan juga memenuhi kebutuhannya. Nah, ini hak yang ketiga. Baik, yang keempat, wa min hadhil huquq qiyamu zawj biwajib nafaqati ala zawjati wal aulad liqauli ta'ala. Nah, di antara hak ini adalah yaitu tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anak. Ini tanggung jawab pula suami. Ya, tanggung jawab seorang suami untuk menunaikan hak nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Maka seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi anak-anak, ya, baginya, ya, rezekinya, nafkahnya dan pakaiannya dengan yang ma'ruf. Nah, ini tanggung jawab kepada suami agar memenuhi kebutuhan pokok, sandang
dan pangan, ya, pakaian dan kebutuhan pokok anak-anaknya. Maka seorang suami tidak boleh melalaikan, tidak boleh menyia-nyiakan tanggung jawab ini. Dia harus terus berusaha, terus mencari rezeki yang halal, ya, al-kasbul halal, agar terpenuhi kebutuhan pokok, makanan, ya, pakaian kepada anak-anak dan istrinya. Seperti juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada para wanita, fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, ya, amanah dari Allah, dan telah kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian telah halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Walahunna alaikum rizquhunna, dan bagi mereka atas kalian itu nafkahnya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan pakaian mereka dengan ma'ruf. Nah, ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di poin 4 ini, insyaallah itu hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami dan seorang istri. Nanti kita akan lanjutkan di poin-poin berikutnya, di poin kelima, ya, bagaimana hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami dan hak-hak yang ditunaikan oleh seorang istri. Wallahu taala alam, karena waktu asar masuk, mungkin kita sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan daripada akhwat sekalian, para ibu-ibu, kita buka untuk bersoal jawab dari pembahasan yang kita bahas tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadhol Bu, ya. Yang terbalik. Ya, yang sudah balik. Yang sudah balik maksud ibu? Ya, sudah remaja. Oke. Tanggung jawab seorang ibu atau ayah untuk mendidik anak yang sudah akil balik. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sesuai dengan kajian kita, Bu, ya. Tanggung jawab seorang ayah dan ibu, apalagi anak yang sudah remaja, ya. Sinnul buluk namanya dalam agama, itu usia yang balik, dia sudah mumayyiz. Maka pengajaran yang diberikan kepada anak si usia remaja ini, ya, sebagaimana kita tarbiyah dari awal mereka sebelum balik itu dengan, ya, pemahaman dengan agama, kewajiban. Kalau mereka belum balik, ini belum dibebankan kepada mereka hukum syariat. Ya. Kalau mereka puasa itu hanya sekedar bertarbiyah, sekedar mendidik. Misalnya anak-anak yang belum balik, mereka kita ajarkan puasa, kita ajarkan sholat, kita suruh dia untuk sholat, kita ajarkan dia. Ini pengajaran. Seperti kata Rasulullah SAW, muru auladakum wahum sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat, mereka itu umur 7 tahun. Wadribuhum wahum asyara sinin, atau kama qala Rasulullah SAW, dan pukullah mereka kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi pengajaran dari sinnul buluk ini, usia yang balik ini, lebih ketat lagi kita dalam penerapannya. Kenapa? Karena mereka sudah dibebani dengan hukum Islam, ya. Maka diperintahkan kepada mereka itu, ya, dengan yang wajib-wajib. Bagaimana perintah Allah yang wajib, bagaimana mereka paham dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan menutup aurat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini mereka lebih ditekankan, ya, lebih ditekankan untuk mereka melaksanakan syariat agama Allah. Maka kita terus mendidik mereka, menterbiah mereka dengan tarbiyah al-islamiyah, ya. Bagaimana kita ajari mereka dengan ilmu syariat, ya, diajari mereka, disuruh mereka dicarikan mereka guru-guru agama yang membekali mereka dengan ilmu agama,
Ya, memasukkan mereka kepada sekolah-sekolah yang ada nilai-nilai keagamaannya. Nah, ini lebih ditekankan lagi, terutama kita orang tua wajib terus menjaganya ibu-ibu, terus memperhatikannya, jangan kita lengah, karena di usia mereka inilah yang butuh perhatian dari kita. Ya, maka dididik mereka dengan didikan yang baik, diajari terus, sekali-kali mereka harus kita keraskan, ya. Sekali-kali harus mereka keraskan untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada mereka, karena mereka tidak menanggung hukum atas perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Nah, itu diantaranya, Bu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Maksudnya dia yang jadi imam. Ya, untuk tarbiyah, untuk pendidikan tidak, Bu. Tapi yang jelas dia itu belum mumayyiz, belum akil balik. Jadi untuk syarat jadi imam itu harus, ya, syarat jadi imam itu harus laki-laki, harus balik, harus berakal, ya Bu ya. Maka untuk sholat fardu kita adalah imam yang betul-betul memenuhi syarat. Iya, walaupun dia sudah hafal, Bu ya. Karena untuk syarat jadi imam ikutan kita itu dia harus memiliki syarat. Itu diantaranya Islam, balik, berakal. Nah, jadi dia belum terpenuhi syarat untuk menjadi seorang imam. Tapi kalau untuk rangka tarbiyah saja tidak mengapa, Bu ya. Iya, belum dihitung untuk sholat yang berjemaah dengan dia. Nah, itu Bu ya, wallahu taala a'lam bissawab. Anti punya anak kemudian takut mengganggu sholat jamaah, ya, kemudian dibawa keluar. Iya, boleh, itu afdol, karena mengganggu dari kaum muslimin, ya. Karena ya memang afdolnya sholat wanita itu di rumah, ya. Kalau dia ke masjid tidak boleh dilarang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba perempuan Allah itu untuk sholat di masjid. Kalau anak kita membawa ke masjid pengajian, kemudian kalau kita sedang sholat kemudian dia mengganggu orang sholat, maka boleh diputuskan kita untuk sholat, ketimbang nanti akan memberikan mudarat, memberikan tidak kekhusyuan kepada kaum muslimin yang sedang sholat. Maka itu lebih afdal, ya. Antun bawa dia keluar, kemudian dijaga dia, jangan dia mengganggu saudara-saudara kita yang lain sedang sholat. Maka itu lebih utama, ya, lebih utama untuk menjaga anak-anak kita dari gangguan kepada orang lain, ya. Wallahu taala alam. Baik ibu-ibu dan para akhwat sekalian, kalau tidak ada lagi kita cukupkan demikian. Semoga kajian kita di kesempatan hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan kepada kita, diberikan kekuatan untuk mengatur rumah tangga kita, dan dibimbing kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hak-hak kita sebagai seorang istri, menjaga hak-hak kita seorang suami, seperti poin-poin yang telah kita paparkan tadi. Dan semoga menjadi tambahan khasanah ilmiah kita. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anda sendiri dan syaitan, namun ampun. Kita akhiri dengan membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.